Saya akan menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, dan juga tujuan dari penelitian kami yang berjudul Makna Hidup di Tengah Pengorbanan Ekonomi, Studi Kualitatif tentang Tradisi KD pada Masyarakat Sumba. Tradisi KD di masyarakat Sumba merupakan simbol solidaritas, penghormatan, dan gotong royong yang kuat. Dalam praktiknya, keluarga saling berkorban secara ekonomi, bahkan berutang demi memenuhi tuntutan adat. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana masyarakat memaknai hidup di tengah pengorbanan ekonomi tersebut. Penelitian ini berlandaskan teori Viktor F. Frankl tentang makna hidup yang menjelaskan bahwa manusia mencari makna melalui tindakan, pengalaman cinta, dan sikap terhadap penderitaan. Rumusan masalahnya itu ada 4. Yang pertama, bagaimana mereka menemukan makna hidup di tengah pengorbanan ekonomi, bagaimana masyarakat Sumba memaknai tradisi KD, apa bentuk pengorbanan ekonomi dalam tradisi KD, nilai-nilai apa yang membuat masyarakat tetap mempertahankan tradisi ini, dan juga tujuannya mendeskripsikan makna tradisi KD, memahami makna hidup di balik pengorbanan ekonomi, mengidentifikasi bentuk pengorbanan ekonomi, menganalisis nilai yang membuat tradisi tersebut tetap bertahan. Jadi penelitian kami ini menggunakan teori makna hidup. Seperti yang kita tahu bahwa dalam perjalanan hidup manusia, pertanyaan tentang makna hidup bukanlah sekedar renungan filosofis, melainkan sumber dorongan yang membentuk cara kita bertindak, memilih, dan juga bertahan. Viktor Frankl memandang makna hidup sebagai motivasi utama manusia yang dapat ditemukan melalui karya dan tindakan bermakna, pengalaman cinta dan keindahan, serta sikap yang kita ambil ketika berhadapan dengan penderitaan yang kita alami. Di sisi lain, Roy Baumeister melihat makna hidup sebagai hasil proses psikososial yang melibatkan tujuan hidup, nilai-nilai yang diyakini, kemampuan mengontrol diri, dan juga rasa harga diri. Dari dua perspektif ini, makna hidup tidak muncul secara kebetulan, tetapi dibentuk oleh bagaimana manusia memaknai penderitaan, menggunakan kebebasan dan tanggung jawabnya, serta bagaimana dia membangun hubungan kasih dan nilai spiritual dalam kehidupannya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bab 3, yaitu metode penelitian. Terdapat 6 poin utama pada metode penelitian. Yang pertama itu ada pendekatan dan jenis penelitian. Jadi teman-teman, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologis untuk memahami pengalaman subjektif masyarakat Sumba dalam memaknai hidup di tengah pengorbanan ekonomi akibat tradisi KD dengan peneliti sebagai instrumen utamanya. Yang kedua, yaitu lokasi subjek penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Subjek penelitian terdiri dari 3 orang masyarakat Sumba yang dipilih secara purpose dengan kriteria pernah terlibat dalam tradisi KD dan memahami nilai sosial serta spiritual tradisi KD. Yang ketiga, ada instrumen dan teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan peneliti sebagai instrumen utama dengan pedoman wawancara semi-terstruktur berdasarkan teori makna hidup Viktor Frankl. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam untuk menggali pengalaman masyarakat Sumba dalam tradisi KD. Kemudian direkam dan ditranskripsi untuk dianalisis secara kualitatif. Yang keempat, ada teknik analisis data. Teknik analisis data dibagi menjadi 3 poin. Poin pertama ada reduksi data, yaitu memilih dan menyederhanakan data wawancara agar fokus pada informasi yang relevan. Yang kedua, ada penyajian data, menyusun data dalam bentuk naratif untuk memudahkan pemahaman dan interpretasi. Dan yang ketiga, ada penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu menafsirkan pola dan tema makna hidup berdasarkan teori Viktor Frankl. Yang kelima, yaitu uji keabsahan data. Ada kredibilitas, yaitu memastikan kebenaran data melalui member check kepada informan. Yang kedua, ada transferabilitas, yaitu menyajikan konteks penelitian secara jelas agar mudah dipahami. Lalu ada deveridabilitas, yaitu mendokumentasikan proses penelitian secara sistematis. Yang selanjutnya ada konfirmabilitas, yaitu menjaga objektivitas melalui refleksi peneliti terhadap bias pribadi. Dan poin yang terakhir adalah tahapan penelitian. Yang pertama tentunya kita harus melakukan tahap pralapangan, yaitu menyusun rancangan penelitian, menentukan subjek, dan menyiapkan pedoman wawancara. Selanjutnya, kita masuk pada tahap pekerjaan lapangan, yaitu melakukan wawancara mendalam dengan informan serta merekam data mereka. Lalu, ada tahap analisis dan pelaporan, yaitu menganalisis data berdasarkan teori makna hidup Viktor Frankl dan
dan menyusun laporan penelitiannya. Berdasarkan hasil penelitian kami menemukan beberapa hasil. Yang pertama itu konsep dasar dan nilai filosofil. Jadi tradisi KD ini dipahami oleh masyarakat Sumba sendiri sebagai sistem tolong-menolong yang diwariskan dari leluhur. Nah, dalam tradisi ini nilai kekeluargaan ditempatkan lebih tinggi daripada pertimbangan ekonomi mereka sendiri. Yang artinya meskipun secara materi itu mereka merasa berat, masyarakat itu tetap menjalankan tradisi KD ini karena mereka menganggap sebagai kewajiban moral dan adat istiadat. Selain itu, KD juga berjalan dengan mekanisme atau sistem yang timbal balik, yaitu bantuan yang diberikan seperti hewan atau benda adat itu harus dibalas di kemudian hari. Nah, kewajiban ini tidak hanya berlaku untuk satu orang, tetapi bisa berlanjut antar generasi ke generasi dalam satu keluarga. Yang hasil kedua itu adalah makna dan motivasi utama. Jadi dari hasil wawancara kami menemukan ada dua makna utama dalam pelaksanaan tradisi KD ini, yaitu makna sosial dan makna spiritual. Nah, secara sosial, KD sendiri itu menjadi sarana untuk mengejar martabat atau prestise yang menjaga harga diri keluarga di mata masyarakat. Nah, sementara secara spiritual, masyarakat sendiri itu memiliki keyakinan bahwa menepati janji adat itu akan membawa berkat, dan mengabaikan tradisi ini bisa mendatangkan tuntutan leluhur atau karma. Nah, keyakinan inilah yang membuat masyarakat itu tetap menjalankan KD meskipun penuh dengan pengorbanan. Yang ketiga, ada realitas dan dampak ekonomi. Nah, walaupun memiliki nilai yang kuat, jadi tradisi KD ini juga menimbulkan dampak ekonomi yang cukup berat bagi masyarakat Sumba. Nah, beberapa dampak yang dirasakan antara lain yaitu tekanan ekonomi dan keterjeratan utang. Jadi kesulitan untuk memenuhi kebutuhan lain seperti pendidikan anak, itu bahkan ada yang harus merantau ke luar pulau untuk melunasi utang akibat KD ini. Nah, hal ini menunjukkan bahwa secara ekonomi tradisi KD ini bukanlah hal yang ringan, tetapi tetap dijalani karena nilai sosial dan spiritualnya yang dianggap lebih penting daripada keadaan ekonomi mereka. Dan yang keempat itu ada adaptasi dan keberlanjutan tradisi. Jadi meskipun menghadapi tingkat tekanan ekonomi, masyarakat Sumba tidak meninggalkan tradisi KD, melainkan melakukan penyesuaian. Jadi bentuk adaptasi yang dilakukan masyarakat Sumba sendiri dari hasil wawancara kami, mereka menyebutkan bahwa harus mengurangi intensitas acara adat agar tradisi KD ini tidak terlalu banyak dilakukan dan jadinya membebani masyarakat Sumba itu sendiri. Namun mereka menyebutkan bahwa nama adat tetap dipertahankan agar bisa secara simbolis itu tidak hilang. Nah, selain itu masyarakat itu menunjukkan resiliensi, yaitu kemampuan untuk tetap bersyukur dan merasa bahagia meskipun secara materi mengalami kerugian. Kepuasan batin, status sosial, dan rasa diterima dalam komunitas itu menjadi sumber kebahagiaan yang lebih besar daripada kerugian ekonomi yang mereka rasakan. Maka dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi KD ini bukan hanya tentang ekonomi, tetapi tentang makna hidup, kehormatan, dan juga hubungan sosial yang sangat kuat dalam masyarakat Sumba itu sendiri. Nah, berikutnya kita masuk ke bagian pembahasan. Bagian pembahasan yang pertama itu ada makna tradisi KD dalam kehidupan sosial masyarakat Sumba. Nah, tradisi KD ini dipahami masyarakat Sumba sebagai bentuk tolong-menolong, penghormatan terhadap leluhur, dan sarana untuk menjaga martabat keluarga. KD ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi berfungsi sebagai mekanisme sosial yang mengatur hubungan antar kerabat dan antar generasi. Melalui KD, status sosial keluarga dipertahankan dan solidaritas komunitas diperkuat. Jika dikaitkan dengan teori Viktor Frankl, makna hidup ini ditemukan melalui tindakan nyata
yaitu menjalankan kewajiban adat sebagai bagian dari karya budaya yang menjaga identitas masyarakat Sumba. Yang berikutnya ada makna hidup di tengah pengorbanan ekonomi. Nah, meskipun KD ini menuntut pengorbanan ekonomi yang besar, masyarakat itu tetap melaksanakannya karena pengorbanan tersebut dimaknai sebagai bagian dari makna hidup. Nilai pengalaman yang terlihat itu dapat kita lihat dari rasa bangga dan keyakinan akan berkat serta penguatan hubungan kekeluargaan setelah KD ini dilaksanakan. Pengorbanan mereka tidak dipandang sebagai beban, tetapi sebagai pengalaman yang bernilai. Selain itu, ada juga nilai sikap, yaitu cara masyarakat Sumba memaknai penderitaan ekonomi yang mereka alami. Utang dan kesulitan finansial mereka anggap sebagai harga kehormatan dan kewajiban spiritual terhadap leluhur, di mana dalam pandangan Frankl, penderitaan yang dipilih secara sadar dapat menjadi sumber makna dan hal ini tercermin dalam sikap masyarakat Sumba. Yang ketiga, ada bentuk pengorbanan ekonomi dalam pelaksanaan KD. Pengorbanan ekonomi dalam KD ini tergolong besar, seperti berutang untuk membeli hewan, menggadaikan hasil panen yang belum tersedia, merantau untuk melunasi kewajiban adat, serta pengeluaran tinggi untuk balasan adat. Hal ini menunjukkan bahwa kehormatan dan solidaritas sosial lebih diutamakan daripada kepentingan ekonomi pribadi. Yang keempat, ada nilai-nilai yang membuat tradisi KD tetap dipertahankan. Ada beberapa nilai utama yang membuat KD terus dipertahankan. Yang pertama yaitu nilai kekeluargaan, di mana mereka menjaga kedekatan antar kerabat. Yang kedua ada nilai spiritual, yaitu keyakinan akan tuntutan leluhur dan datangnya berkat jika adat ini dilaksanakan. Yang ketiga ada martabat dan kehormatan sosial, karena KD ini meningkatkan prestis keluarga dan mencegah aib sosial. Dan yang terakhir ada identitas budaya, di mana KD menjadi simbol jati diri masyarakat Sumba. Teman-teman, jadi sebagai penutup dari atau kesimpulan dari keseluruhan penelitian kami adalah bahwa mengemukakan bahwa tradisi KD bukan sekedar rangkaian kewajiban adat, melainkan ruang tempat masyarakat Sumba memberi makna dalam kehidupan yang melalui pengorbanan, kebersamaan, dan juga identitas dirinya sebagai orang Sumba. Ya, di balik tuntutan ekonomi yang besar tersimpan nilai tanggung jawab moral, kasih, dan keikhlasan yang mengikat individu dengan leluhur serta komunitasnya. Nah, hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Viktor Frankl bahwa pengorbanan dalam kehidupan kita terusnya dalam tradisi KD ini bukanlah beban kosong, melainkan pengalaman bermakna yang menumbuhkan ketahanan batin, rasa bangga, dan juga solidaritas sosial. Dengan demikian, KD ini hidup bukan hanya sebagai tradisi yang diwariskan, tetapi sebagai sumber makna hidup yang terus menguatkan manusia di dalamnya, yaitu lintas generasi.